Oke, balik lagi di acara kita, acara belajar Atmah Dikdo ya. Pada kali ini kita mau bahas Ad atau ad? Dia selingnya ad ya? At aku, Ad ya? At aku. Ad ya? Ed nggak sih? Ya, ad. Udah. Jadi harus dipotong kok ini. Ya, ya, ya. Iya, mau dipotong nih. Oke, Ulang ulang, lagi. ulang. Nah, kali ini kita mau belajar tentang masalah yayasan ya. Kita mau belajar bagaimana cara pendiriannya, apa aja isinya, dan masih banyak hal lain lah yang kita bisa pelajari dari yang kita mau pelajari di konten ini. Nah, mungkin Mas CG yang lebih paham masalah ini karena dia kan punya yayasan masjid ya. Punya aja. Sana masjid. Yayasan di rumah. Ini udah searching nama yayasan dia sendiri tuh. Iya. Nah, mungkin kalau yayasan ini nih, apa yang membedakan dari PT sama yayasan, Mas? Kan sama-sama badan hukum nih. Ah, ya. Apa yang bikin membedakan? Ya. Karena cenderung yayasan ini nih masjid yang paling sering kan. Panti Panti asuhan, Udah pesantren. pesantren. Iya kan? Apa yang men? Apakah unsur keagamaannya? Ya. Hah? Ini Enggak, mungkin kan karena kan bisa itu kan jadi. keagamaan Oh, gitu. langsung disambar weh. Hah? Bisa berapa gitu? Kita di sini itu ITE friendly gitu. Ingat. Nah, apa tuh Mas ya? Ya, Mungkin itu yang pertanyaan yang jadi inti mungkin. sebelum ke arah situ Ah. ya. Sebelum ke arah situ tuh kita harus paham apa itu yayasan. Yayasan itu salah satu badan hukum yang dikenal di Indonesia. Heeh. Ya, badan hukum lain kayak PT, kayak koperasi, terus perkumpulan, terus kemudian selain itu apa lagi, Bud? Badan hukum lainnya? PT, yayasan, Ya, CP. itu badan usaha. Oke ya. koperasi. Apalagi yang badan hukumnya. Ya, intinya gini loh. Ya, intinya gini. Ya, orang mau bikin yayasan itu konsepnya kumpulan apa namanya? Ini kan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tapi tidak punya anggota. Jadi Yayasan itu badan hukum nirlaba. nirlaba. Ya, nirlaba itu tidak apa ya namanya non profit gitu ya. Non profit. Nirlaba itu. Jadi kalau yang PT kayak yang apa namanya badan usaha yang profit kan ada kita kenal itu. Tapi kalau yayasan itu tidak profit sebetulnya. Bergerak dalam bidang apa sosial Dan keagamaan ya kan Kemanusiaan. sama kemanusiaan ya Masuk tiga dalam itu tujuannya tadi. ya tujuannya tinggal breakdownnya dari keagamaan itu apa, sosial itu apa, dan apa namanya kemanusiaan itu apa saja. Yang kamu sebut tadi juga pondok pesantren itu rata-rata keagamaan kan ya. Nah bedanya dengan yang profit nih ya. Iya. Kenapa ini nirlaba? Yayasan tuh pada dasarnya miliknya publik, bukan miliknya anggota, bukan miliknya orang per orang yang dirikan yayasan. Apa nih artinya nih? Nah, maksudnya milik publik itu gimana, Mas? Jadi gini Kan loh. bebas masuk ke situ. Nah, gini, prinsipnya yayasan itu didirikan sebetulnya siapa yang mendirikan? Boleh orang per orang, boleh badan hukum. Ya kan? Nah, terus orang per orang badan hukum tuh menyisihkan uangnya. Ya kan? Terus kemudian sebagai modal yayasan. Ya kan? Terus kemudian diikrarkan itu yayasan. Yayasan itu deklarasi loh. Bukan kesepakatan. Kalau PT kan kita di konten sebelumnya kalau PT kan kita berempat sepakat ya kan dirikan PT, nama PT apa. Kalau yayasan enggak. Yayasan itu beda, didirikan satu orang. Bisa didirikan Bisa, berdasarkan wasiat. Ya, kan? bisa. Bisa didirikan berdasar wasiat. Bisa didirikan orang banyak. Bisa didirikan oleh badan hukum dan perorangan. Gitu. Bisa badan hukum toh mendirikan yayasan bisa. Itu prinsipnya itu. Maka sejak didirikan, sejak diikrarkan, dideklar ya, aku mau dirikan yayasan sudah apa namanya sesuai prosedur. Maka sejak berdirinya yayasan itu sudah bukan miliknya pendiri.
Terus? Yayasan itu milik publik. Oh, publik. Jadi diawasi oleh milik publik. Maka bergerak di bidang kemanusiaan, keagamaan dan sosial itu tadi yang kata kuncinya sebetulnya. Maksudnya diawasi publik ini jadi orang tuh misalnya Mas punya yayasan, berarti aku juga bisa dong. Bisa mengakses itu. Loh, aku kalau yayasan di bidang sosial, ya kan, ternyata mau ngasih bantuan ke kamu, ya kamu punya hak untuk itu. Kamu punya hak untuk ngawasi yayasan itu. Oh, beda sama PT. Beda sama PT. Oh, berarti ada temen aku tuh kemarin tuh Mas dia tuh mau menghak apa pokoknya ya. Menghak apa? Hak apa Ah, nih? dengan AKI. Oh, Kalau nggak salah. Ya, Itu kan katanya alasannya kenapa dia hakiin itu untuk kepentingan publik. oke. Tapi pakai PT. Oke. Tapi sebenarnya yayasan bisa ngehaki nggak? Ngehaki, hak kekayaan Ngehaki, itu. ngehaki. Hak itu Kan kan kan, sebetulnya ah. apa hak Punya privat toh, hak Ah, privat. ah. Tapi badan hukum itu Bisa, kan? bisa Bisa. sebetulnya, bisa. Badan hukum itu bagian dari yang kemarin kita bahas badan hukum, apa itu person, apa itu orang, apa itu badan hukum ya. Nah, itu kan sama saja wujud dari orang, wujud dari privatisasi, beda dengan publik. Ya konsepnya kalau publik milik negara ya miliknya publik sebetulnya kan. Ya. Jadi kalaupun dia misal dari yayasan nih bisa misalkan mau Mbah Dikdo kita bikin yayasan, Mbah Dikdo mau dihaki atas nama yayasan tersebut, itu bisa. Ya kalau Tapi memang diawasi oleh publik, ya, lebih terbuka daripada PT. ya kalau yayasan tuh gini, saya ulang lagi ya. Saya ulas lagi bahwa yayasan tadi nirlaba ada Karena 3 non-profit, kan? non-profit. Ah. Sebetulnya non-profit karena atas dasar untuk kepentingan apa? Ya publik, Ya, Masyarakat, bukan tujuannya tadi apa? kemanusiaan, sosial, sama sosial, pendidikan. keagamaan, keagamaan. ya kan? Nah, untuk yayasan tuh bisa menjalankan maksud dan tujuan itu, kan yayasan butuh Iya. butuh modal. Modal. Satu Sementara modal dia pada saat non-profit. pendirian, yang kedua harus ada usaha, ya kan? Oh, Tidak cuma dari donasi tok, sama aja berarti ya. ya kan? Tidak cuma dari donasi tok. Usahanya ya untuk dan atas nama yayasan, untuk kepentingan yayasan, bukan untuk kepentingan orang per orang. Bedanya itu. Hmm. Kalau untuk kepentingan orang per orang itu sudah dimaknai apa? Profit. Bonafit. Profit. Oh iya. Cari profit. Cari profit pasti. Oriented gitu loh. Profit Oh, oriented. iya, berarti harus diganti dulu, kata temen aku tuh harus ganti dulu, jangan pakai itu. Jangan Macan pakai wong. macan wong. Tapi yayasan macan wong nggak boleh. Nah, dia harus dirikan yayasan dulu kalau kemudian dia mengatasnamakan publik. Gitu. Nah, ngomong Gitu loh. itu gimana sih Mas caranya Mas? Apanya? Bikin Bikin yayasan. yayasan. Aku kira Langsung ke poinnya. aku kira udah mau aduh. Mas ya. Masuk. Sama dengan PT ya. Ya, kalau mau mendirikan badan hukum rata-rata itu mengakses jasanya notaris. Ada. Ya kan? Oh, sangat Pasti diperlukan. dengan akta otentik. sama berarti Ya kayak kan? PT. bahwa- Sama dengan PT, pesen nama dulu, Pesen nama dulu. ya kan? Nama yayasannya apa? Nanti setelah hal-hal itu terkumpul, Hmm, kita datang ke notaris minta diaktakan. Ah. Kemudian dapat SK. ya. Nah, yang dikumpulin kemarin kan ada nama, Mm-mm. modal, Modal. jabatan, Ya, modal dasar, struktur organisasi struktur, atau struktur. struktur Terus organnya pemegang siapa? saham, karena di ini nih profit, non profit. non-profit. Apa nih yang bikin beda nih Mas? Ya. Nah, Iya. Jadi gini, kalau PT itu kan organnya RUPS, direksi, komisaris. Heeh. Kalau yayasan enggak. Nggak ada organ-organ itu. Yayasan ada organnya. Organ pertama adalah pembina, Pembina. pengurus, pengawas. jantung, paru-paru, Ya. limpa. Tapi biasanya gini, pendiri tadi kan boleh 1 orang, Heeh. Ya. ya kan? Boleh dengan wasiat. Nah, pendiri itu biasanya karena dia yang punya motivasi, dia yang mencetuskan ide untuk dirikan yayasan. Biasanya dia bercokol atau memposisikan diri di mana? Sebagai pembina. 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 Heeh. Ya. Nah, pembina ini sebetulnya organ yang kewenangannya tidak dipunyai oleh apa? Organ lainnya. Organ lainnya. Tapi dia bisa memberhentikan, mengangkat pengurus dan pengawas. Kalau diberhentikan nggak bisa. Kalau diberhentikan
Ada Ya. jangka waktu nggak Mas? Kalau Nggak ada. Ini yang menurut saya bisa dimanfaatkan sebagai perlanggengan kekuasaan. Iya. Nah, itu misalkan pendiri tadi bisa diwariskan nggak, Mas? Misalkan udah meninggal. Sebetulnya nggak bisa diwariskan. Harus ada mekanisme pengangkatan. Oh. Nggak bisa serta-merta pewarisan. Berbeda dengan apa? Berbeda Oke. dengan saham. Saham Oh, itu iya. kalau kepemilikan privat ya, kepemilikan suatu benda harta kekayaan ya, benda-benda tidak bergerak itu ya, saham itu. Maka kemudian kalau pemiliknya itu meninggal dunia, maka demi hukum turun ke anak-anaknya. Yang punya hak adalah anak-anaknya sebagai Iya. ahli waris, gitu kan? Nah itu. Kalau yayasan nggak bisa. Pembina meninggal dunia ya harus kekosongan itu harus diisi oleh pembina baru. Siapa yang angkat pembina? Kalau terjadi kekosongan, ya kan? Misalnya pembinanya cuma satu, boleh. Pembina cuma satu, tiba-tiba meninggal dunia. Siapa yang angkat pembina? Dia tidak punya masa berlaku. Iya. Tugas dia mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, ya kan? Nah, itu bi. Caranya adalah rapat gabungan antara pengurus dan pengawas. Gitu kan? Jadi itu bedanya gitu. Yayasan tuh makanya tadi saya bilang, yayasan tuh didirikan bisa oleh satu orang, tapi sejak didirikan itu menjadi miliknya publik. Ya, bukan miliknya si pendiri. Bukan milik pendiri tadi. Bukan milik pendiri. Ya kan? Nah, kalau milik pendiri ya enak-enak saja. Iya. Karena apa gini? Yayasan itu berbasis massa, bukan berbasis anggota. Makanya tadi tidak ada anggota. Iya. Yang punya anggota kayak koperasi, perkumpulan. Ya kan? Iya. PT itu miliknya pendiri kan? Pendiri. Ya, pendiri yang share saham kan? Tapi kalau yayasan enggak. Yayasan itu enggak ada pemiliknya karena berbasis massa. Hmm. Jadi semuanya bisa merasa memiliki yayasan itu. Selama ada kontak batin mengenai kemanusiaan, keagamaan dan sosial gitu. Itu pembina tadi Mas ya. Ya. Kan ada dua lagi nih. Ya. Pengurus tuh kita anggap jadi kayak direksi ya. Nah, Benar nggak Mas? Kalau sama aku lihatnya. eksekutifnya Eksekutifnya Iya, dia yang jalanin eksekutifnya. kegiatan Iya. segala macam. Oh itu mungkin yang sama. jalanin yayasan yaitu pengurus. Kalau pengawas nih sama kayak komisaris. Sama kayak komisaris, tapi fungsi pengawasan inilah demi dan untuk publik sebetulnya. Ya karena memang tujuannya Iya. profit tadi. Ya, tapi kan dia tetap mengawasi gerak-geriknya siapa? Ya pengurus itu tadi. Berarti- jadi pengurus Sir. Berarti kayak PT nih Mas. Ah, Awal kemarin kan dibagi nih mm-mm. siapa direksi, komisarisnya. Berarti di sini nih waktu satu orang doang mendaftarkan nih untuk bikin yayasan. Berarti dia juga harus nentuin Mas. Iya, Pengurusnya harus. apa? Iya, dia sudah. Jadi sudah harus ada postingan mengenai siapa pembina, siapa saja pengurusnya dan siapa saja pengawasnya. Nah masuk ke situ Mas. Kalau masuk ke situ itu kan masalah jabatan tuh udah Ya. diatur sebelum diaktakan Mas. Ya. Nah hal-hal lain yang membedakan ini dari PT itu apa Mas? Kalau nama pesan nama ya sama kan? Pesan nama ya, pesan nama. Ingat tapi tetap aja pesan nama tetap sekarang harus 3 kata misalnya. kata tetap Itu tetap kan sama. peraturan menteri kan. Iya. Nah, sekarang harus 3 Ingat kata. 3 kata Bang. Kemudian jangka waktu ada nggak di sini? Jangan waktu pesan nama. Bukan jangka waktu pendirian. Ada tetap ada. ada. Kedudukan sama tetap juga Kedudukan sama domisili ya sama. Dan ini, Maksud Bang. dan tujuan iya. Dan karena ini badan hukum kan Bang. Ah. Ini Mas. Berarti perlu SK menteri juga. Oh iya makanya Ya makanya gini. benar. Kita nih mau dirikan yayasan nih. Tapi bukan milik kita loh. Iya. Kita share modal ya kan. Dirikan yayasan namanya Yayasan Mitra Kukar. Peduli. Biasa Sejahtera. peduli Sejahtera. biasa nih. Bisa juga Ya, pakai pokoknya peduli. yang ada Peduli unsur lindungi keagamaan. itu ya. Enggak. Yayasan aksi cepat rambat gitu ya. Bisa juga. Itu pertanian. Itu sama saja ya. Itu ya kita nyebut saja ACT itu bentuknya yayasan. Maka publik yang mengakses Aksi itu apa, Mas? aksi cepat tanggap. Oh iya. Yang kasus kemarin itu kan. Aksi apa, Mas?
Jangan so nggak tahu dong gitu Jangan dong. so nggak tahu. Jangan so nggak tahu gitu dong. Kasar ya kayaknya tahu ngikutin berita banget. Oh, iya, saya ngikutin banget. Tapi aku nggak ngomong. Benar Iya. kan? Benar kan? Benar. Kenapa kemudian, ya kan? Itu yang apa? Yang ngurusi jadi terkesan langsung negara gitu. Karena ya itu Oh, keterwakilan pengawasannya dari publik. publik gitu. kan. Publik. Nah, Mas, sebelum jauh nih, Mas. Ya, Nah, ini kan yayasan ini kan non profit. ya. Pendirinya tuh gimana dapat uangnya? Dan Sedangkan modal kita, tadi ya. udah keluarin uang banyak. Jangan salah, wong niatnya tuh bikin yayasan ya tidak bukan untuk kepentingan apa profit, untuk keuntungan jangan dong. Ya, Wong niatnya untuk sosial kemanusiaan kamu Untuk menggaji pengurus segala macam itu lah, Mas. Nah, itu kan yayasan bisa mengakses apa modal itu atau mungkin apa keberlanjutan apa untuk mensupport kegiatan yayasan itu, maka yayasan itu biasanya sering dapat donasi. Nah, Jadi kan karena dia sudah mengusung mau apa namanya sosial, kemanusiaan, keagamaan. Jadi biasanya kan keluar-keluar tuh, ke publish tuh. Siapa yang mau donasi ke saya? Ya. Ya, kayak kita mau bikin apa pesantren. Oh, Ya aku tahu, sudah. Mas, itu, Mas. Apa Aku nih? tahu, Mas. Oh, iya, apa nih? Kamu percaya Allah kalau ngasih itu? oh, Kalau kamu sumbang 10.000 dapat 10 kali lipat. Oh. Kamu naik sini naik apa? mobil. Mobil. Kamu percaya dengan Allah? Percaya nggak? Percaya? Tinggalin. Oh, Ada tahu, itu tahu, yayasan, Mas? tahu. Oh. Itu gimana Mas? Itu yayasan. Kayaknya kalau nggak salah. Ya. Aku kurang ngikutin kalau Gini, bentuk itu ini. adalah orang per orang yang kemudian bisa saja mengatasnamakan yayasan karena dia di balik itu dia punya yayasan. Pembina berarti Nah, ya. dia punya yayasan itu sebetulnya kalimat yang keliru. Oh, yayasan nggak dimiliki oleh dia kok. Iya, ya. Iya, benar. Tapi dia merasa memiliki Iya. yayasan, boleh dong selaku publik. Meskipun dia selaku pengurus, dia selaku pembina atau pengawas di situ, nggak boleh dong. Ini milikku yayasannya, enggak. Jadi harus benar-benar kita tuh menempatkan posisi kita selaku publik di luar yang ngurus yayasan atau selaku orang-orang yang di internal yayasan. Jangan sampai ada kalimat aku memiliki yayasan. Kayak gitu kan? Oh, di situ tertera banget sih dia ingin Nah, memiliki, ya kan? meskipun banyak di luaran sana, aku dirikan yayasan, orang menganggap bahwa yayasan itu miliknya si X yang mendirikan itu. Benar gak? Benar Pakai gak? Dia. Nah, oleh karena itu, ya, stigma seperti itu sebetulnya keliru. Maka sering terjadi konflik yayasan. Iya banyak. Tuh. Ya, Konflik banyak. yayasan. Ini kan? Setelah karena pembinanya apa? meninggal, Setelah ahli pembinanya warisnya. meninggal, ahli waris dari pembina ini terkesan merasa memiliki sehingga ya kan terjadi apa namanya motivasi-motivasi lain yang mengakibatkan permasalahan di internal itu. Jadi bisa diperebutkan juga ya, Mas. Diperebutkan sebetulnya dari konteks karena apa? Pengaruh sebetulnya. Pengaruh. Aku dulu yang gedein yayasan ini kok ngerasa berjasa atas itu. Ya kan? Aku yang dirikan. Tapi ada manfaat juga sih yang didapat misalkan. Ya gitu. Maka penting ini ya. Yayasan itu kalau bahasanya siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro. Siapa itu? Muhammadiyah itu siapa? Ahmad Dahlan. Ya kan? Bener kan? Aku 9 tahun. Apa coba? Apa? Coba? Kalimat jangan itu. Apa coba? Bahasa Arab, bahasa Jawa ya Mas, Oh, susah ya Mas. ini yang UMY ini harus tahu. Bahasa Iya. Jawa ya, Mas, nggak ngerti ya, Oh, ya, Mas. susah. Kamu kan bisa bahasa Jangan kromo. pakai bahasa- bukan pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia. Nah, itu Amar ma'ruf nahi hidupilah mungkar. Bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. hidupilah organisasi, Oh. jangan cari hidup di organisasi. Oh, iya. Kan ya? Oh iya. Kalau Tapi itu- kenyataannya Kan Muhammadiyah. Tapi enggak yang mau dia baik. ya Iya. kalau sama dia enggak memang. Baik ya. Iya. Emang ngomong apa? Jadi gini loh. Kadang kadang NU Muhammadiyah orang-orang di luar sana itu pada nggak tahu loh bentuknya apa badan hukumnya. Iya. Pada nggak tahu Iya, benar. NU Muhammadiyah. Enggak tahu. Kamu Muhammadiyah apa bentuknya? Ayo kamu Yayasan. sekolah Nggak ada yang Muhammadiyah. tahu. Hah? Biasa. Yayasan Muhammadiyah? Iya. Salah. Salah kayaknya. Salah. Masa perkumpulan? Salah. Mas? Masa perkumpulan? Ya.
Masa PT sih mas? Itu perkumpulan itu. Persyarikatan Muhammadiyah. Oh iya, persyarikatan. Orang di luar sana pada taunya itu yayasan. Enggak. Padahal enggak ya Mas. Aku baca di akte itu kan. Gimana nyari apa ya mas? Ya, Gimana? ya, NU itu juga perkumpulan mas? sama aja karena PBNU itu. ya Oh. ya Profit nggak itu mas? Nanti aja nanti ya. gini selalu ya. Dua badan hukum yang punya karakter berbeda, ya kan? Karakter dari sisi apa namanya berbasis massa sama berbasis anggota. Itu dua bentuk badan hukum yang dikenal di Indonesia, cuman ada yayasan sama perkumpulan. Nah kalau perkumpulan ini kebalikan dari yayasan, bukan kebalikan sebetulnya sih, karena nggak PT ada ya, korelasi, beda sih ya. PT ya. Perkumpulan itu didirikan oleh anggota-anggota, ya. Orang per orang yang berkumpul karena punya satu misi, ya ini sekalian perkumpulan ya, karena agak jelas ya. Tipis-tipis. Karena satu misi, ya kan, satu hobi, terus bikin perkumpulan. Partai berarti. Ya bisa jadi. Bisa kan? Karena itu kan ormas, itu kan partai politik itu sebetulnya berbasis anggota bukan berbasis massa. Karena ada mekanisme aku jadi anggota. Tapi di Mana ada yayasan aku jadi anggota yayasan? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada itu istilahnya itu. Maka perkumpulan-perkumpulan itu hakikatnya juga miliknya anggota. Oh. Tapi non profit, sama-sama non profit. Gitu loh. Lain pertanggungjawabannya. Iya. Jadi kalau yang untuk yayasan non profit itu bentuknya yayasan yang bukan yang non profit, memang yayasan non profit itu terkesan setara, organnya setara, tapi yang paling tinggi terkesan itu pembina karena dia bisa mengangkat dan memberhentikan dan pengawas. Ya kan? Nah itu. Kalau yang perkumpulan, kekuasaan tertinggi jelas ada di rapat anggota. Jelas ada di rapat anggota karena pemiliknya anggota. Kalau PT pemiliknya pemegang saham berarti rapat umum pemegang saham. Nah, gitu loh. Ngomong larinya ke perkumpulan sama ya non profit juga kan sama-sama. Ya. Tapi kita lihat tuh perkumpulan ini udah banyak banget yang bikin rumah sakit mas. Misalnya Muhammadiyah. Ya. Nah, itu tuh berarti boleh dong. Boleh perkumpulan atau bikin tuh yayasan. atau sekolah. Boleh, Muhammadiyah boleh. kan terkenal sekolah kan. Boleh. Universitas ini salah satu alumni kan. Nah, Saya juga alumni. salah SD, dua SD sama alumni. SMA. Ya, Nah, itu berarti tetap bisa mas. bisa. Berarti profitnya itu nyari Nyari di gini loh. Yayasan untuk itu menghidupi masyarakat ya. bukan untuk Anggota. bukan cuman untuk menghidupi atau untuk gaji pengurus dan pengawas. Tapi untuk kemaslahan umat. Iya, untuk Ngeri. apa? Untuk melaksanakan tujuan dari yayasan itu didirikan. Kalau Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi munkar kalau nggak salah. Bener nggak? Dia terserah apapun itu gitu loh. Mas, ada nggak sih batas pengeluaran untuk kebutuhan pengurus segala macam ini? Bisa kayak gaji lah mas. Kan sekarang ini lagi di masalah apa yayasan itu mas? Aksi Cepat tanggap CG ya. bulat itu. Kan ada, yang sekarang kan dibahas tuh masalah gajinya kebesaran. Ada nggak sih batasnya? Sebetulnya itu ditetapkan berdasarkan keputusan pembina. Mestinya ya, yang tertinggi itu kan apa rekomendasi atau aturan-aturan yang dibuat atau keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pembina karena tertinggi seolah-olah terkesan tertinggi itu adalah pembina. Berarti kalau besaran gajinya segitu nggak masalah dong. Mas? Fair-fair Kalau aja harusnya. ditetapkan sama pembina seperti Iya. itu. Ya itu sebetulnya internal yayasan itu sendiri karena kemudian tugas dan apa namanya kewajibannya si siapa pengurus Pembina, itu berat pengurus, misalkan pengawas, ya berat. Jadi bisa dimitigasi beratnya seperti apa dan itu diolah akhirnya dia layak untuk digaji sekian. Tapi kemudian gini, kalau lihat di aksi cepat tanggap gitu aja dah, ya. Itu kan gajinya fantastis itu. Nah, iya. Oh iya, berapa emang? Ya, fantastis. Kalau nggak salah. Berapa? Berapa? Aku nggak tahu tuh gajinya berapa ya. Tahu nggak? Ratusan juta yo. Tinggi ya. Tapi dia mengelola donasi kan, yang harusnya Donasinya yang donasi, banyak ya, Mas. yang harusnya donasi itu dikelola, dimanfaatkan untuk tujuan yayasan, Ya. Iya. keagamaan, sosial, Pendidikan. kemanusiaan.
keagamaan apa? Ya bisa untuk fakir miskin, bisa untuk apa namanya? Yatim piatu. Yatim piatu. Bisa juga. Sosial bisa pendidikan. Bisa iya, bisa. Ya. Sosial pendidikan. Sosial itu apa? Anti jompo, ya kan? Kemanusiaan apa? Ada. Kayak pas ada bencana alam. Iya, nah kayak gitu loh. Sebetulnya di apa ya? Kalau kemudian dapat dan donasi, dia ngelola donasi, terus kemudian dia sebar donasi itu berdasarkan apa namanya maksud dan tujuan kegiatan yayasan itu. Kegiatannya dia apa gitu. Misalkan donasi itu ada yang kita potong sekian. Iya kan, memang Iya, iya. ACT kan memang dipotong sekian kan 13% kalau nggak salah. Nah, Iya. ya 13% sekian lah. Hmm. Nah itu salah nggak mas? Salah tidaknya itu terletak di layak atau enggaknya. Etis nggak etis berarti? Ya, itu moral. Harusnya kalau kemudian dia diamanai untuk mengelola dana, ya kan, harusnya proporsional. Proporsional. Kalau kemudian dia mengelola dana ratusan miliar, Ya, aku istilah. ya kan, itu kan amanah dari orang-orang tuh yang harusnya dikasih. Kalau ternyata lewat yayasan aja disunat, mendingan aku sendiri. Masyarakat Iya, masyarakat kan benar. punya mental kayak gitulah akhirnya. No, masyarakat kan saking bingungnya aku mau ke siapa. Di sekitarku juga orang-orang yang kalau di kota ya, di sekitarku ternyata terus aku punya nostalgia apa ya, punya perasaan sentimen Ingin atau berbagi. perasaan bangga ya. Kalau aku itu berlomba-lomba untuk sodakoh atau apa ya kan. Nah, itu dimanfaatkan sama orang-orang itu untuk dikelola. Ya kan? Tapi ternyata di tengah jalan ya benar-benar dimanfaatin Untuk pribadi untuk tapi. kepentingan pribadi. Tapi sebenarnya kalau izin nggak masalah sih mas ya. Izin apa? Izin dulu, aku mau pakai duit kalian sekian dari donasi. Ya. Beli rumah. Untuk Nah, apa? itu nggak harus masalah kan kalau setuju semua? menurut aku loh ya. Itu menurut aku dari awal aku mau sodakoh nih ya, Heeh. 100.000. Heeh. Ya kan? 0, sekian persen itu untuk kepentingan pengelolaan. Heeh. Boleh silakan. Itu Tapi kan kan di izin. akadnya. Tapi Izin kan kan di orang awal. ya, tapi kan orang di awal cuman nih aksi cepat tangkap rekening nomor Nah, ini rekening gitu kan. sekian, nggak ada Jadi orang transparansi. ke situ aja. Nah. Makanya yang bisa ngambil porsi untuk ngecek itu Nah, itu dikelola makanya itu. ya kan? Itu dikelola secara benar atau tidak itu sebetulnya adalah publik, keterwakilan dari publik. Makanya di situ ada audit ya kan. Tahu Ah, mas, bagaimana caranya tuh? Cara Misalnya aku nih, adik CG ada yayasan aku nyumbang. Gimana aku untuk ngecek itu mas? Ada nggak dari sistem dari pemerintahan untuk bantu Iya, itu? kamu punya hak untuk mengaudit itu kalau ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Kamu ada dugaan penyimpangan. Ya kan? Jalannya gimana tuh mas? Jalan ke sana, mungkin teknis apa itu? Biasanya setiap tahun Laporan ada ke laporan instansi keuangan. terkait yang kira-kira membidangi itu gitu loh. Ya kan dinas sosial misalkan atau kementerian tertentu yang ternyata itu kalau memang kamu punya bukti ada kecurigaan ya kamu boleh dong. Aku mau audit, aku nggak percaya ini. Aku dulu nyumbang sekian kok ternyata saya awasi terus ternyata nggak ternyata malah pengurus yayasan, pembina yayasan ternyata ganti mobil Berlindep terus. ya kan. Bisa nggak di refund ganti yayasan aja? Iya. Ke yayasan aku kan. Iya, iya. Jadi jangan sembarangan guys. Ya, hati-hati ya milih Hati-hati, yayasan. iya. Kan yayasan CG Pilih dulu. gunain sumbangan tuh 13%. Yang nggak 10% Iya, aja iya. digunain. Untuk pribadi kan lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Mulai sumbang Tangsel. Iya. Kasusnya ACT ini memberikan pembelajaran buat kita. Buat pembelajaran buat kita harus dewasa. Benar nggak? Maksudnya tuh apa tuh? Ya, kita harus dewasa memilih yayasan. Kita harus dewasa bahwa ada peran kita loh untuk mengawasi Iya. apa namanya kegiatan yayasan itu. Gitu kan? Ada Benar. peran kita. Kita tuh publik kok. Kita tuh masyarakat kok. Boleh ngawasi kok. Kalau enggak lapor jaksa. Gitu kan? Iya kan, lapor kejaksaan kalau memang ada kecurigaan terjadi penyimpangan itu kejaksaan lapor. Karena yang berhak untuk kan termasuk jaksa juga. Iya sih benar gitu.
Gitu selama ini kan nyumbang aja. Nyumbang Tapi aja. nyumbang. Ya berarti salah ya. Tapi gini bang. Karena kita nggak mau kelihatan mas kalau Iya. nyumbang, bener kan? Bener. Kadang nulis saja hamba Allah kan. Iya. Tapi Nah, kalau itulah yang dimanfaatin kan. iya. Heeh. Tapi kalau nyumbang yang kecil Makanya hamba Allah Nggak, tadi. malu juga kan. Kalau Nggak usah gede lah ya. tulis nama. Iya. tapi cari berkahnya yang di atas Iya. itu kan tidak besar sama Tidak besar kecilnya. kecil, sama rata. Iya. Jadi salah juga ngomongnya orang-orang. Benar ya? Ya udah kau duluan aja lah. Mas, ini kan yayasan ini tadi kan ada dana kan? Ya. Dananya itu misalnya Mas kasih akun itu tuh langsung dikasih ke kayak ada bencana alam segala macam itu apa uang itu kita kelola dulu Mas? Jadi gini. Kadangkala ya ada kejadian bahwa yayasan itu menggalang dana dari donatur-donatur itu ya kan. Nah, itu kadangkala dia belum punya target. Sehingga ada dana yang ngetem di situ, ya kan? Nah, ini deposito dana yang dulu. ngetem di situ, kamu aja kalau di rekening ada Ini uang. deposito lah mas. Iyalah. Kan lama-lama yang bulanan aja. Iya. Itu 3% satu ya. dari 3 miliar berapa? Bud kemungkinan, Bud kemungkinan yang bisa kita raba. Kemungkinan yang bisa kita raba itu misalkan ada potensi ternyata dia tidak mengambil menyunat 13%. Ternyata Tapi diputer. orang-orang itu memutar uangnya. Salah ya? Saya nggak tahu kak. Salah ya gitu-gitu. Iya, nah, itu tanyakan orang Banyak yang banget itu. orang-orang yang Nggak usah gitu. yang ahli fikih atau apa deh. Enggak sah secara hukum nggak mas? Sah secara hukum ya kalau Bisa dilihat deh. dari kewenangan dia untuk mengelola dana itu dan ujung-ujungnya untuk peruntukannya adalah kegiatan yayasan ini terserah. Sah ya berarti. Iya, maka gini loh, orang memilih yayasan untuk melakukan upaya-upaya tertentu itu lebih nyaman dengan yayasan. Benar enggak? Iya. Nah, gitu loh. Karena jangkauannya lebih luas. Ya jelas loh, kan? publik Kita lebih simpel. yang gitu. diambil Nah, adalah rasa kemanusiaan. Terus agama ya kan. Sensi gitu kan. Iba nih sama ini. Sebetulnya bukan jual kesedihan. Memang sedih ya Bi. Jadi intinya menggugah Ah, orang hal-hal untuk yang ya, tabu untuk dipertanyakan kan ya sebenarnya. Oh nyumbang berapa tadi? Ini duitnya untuk apa kan nggak mungkin ya nanya. iya. Iya. Makanya Duitnya rekening. udah sampai mana? Iya. Itu kan Nah. nggak etis ya ditanyain ya. Ya. Nah, makanya kedewasaan kita itu ditantang untuk belajar dewasa di situ. Lagian pemerintah juga harus benar-benar bikin aturan yang lebih detail kaitannya dengan pengelolaan itu. Kalau nggak ada payung hukumnya akhirnya 13%, 15%, sekian persen bebas itu orangnya. jadi terkesan jadi bebas. Oh, itu keputusan Iya, internal. karena tadi ini Orang dipertanyakan punya. sah. Iya. Tahu deh. Iya, itu internal. Ya. Nah, itu penting. Jadi lagi-lagi yayasan memang nyaman. Agak kuat dikit. Apanya? Suaranya. Oke. Tenaga. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita recap dulu sebentar. Karena kayaknya kita udah diskusi yang dalam banget ya. Iya. Ya. Penjabarnya udah luas nih. Mungkin recap dari awal bahwa yayasan itu adalah yang membedakan yayasan dari PT adalah yayasan itu non profit, di mana kepemilikannya itu yang diawasi bisa dari publik, Ya. Deklaratif. deklaratif, Ya. Kemudian- Bukan perjanjian ya. bahwa satu orang aja bisa Satu orang aja bisa. Yang mendirikan maksudnya. yang mendirikan. Nah, kemudian cara pendiriannya dengan akta notaris yang isinya kurang lebih sama, yaitu namanya nama Ya, yang terdiri dari setidaknya 3 ada. kata, kemudian jangka waktu kedudukan, terus Maksud kalau dan di PJ, tujuan, maksud dan tujuan. bahwa maksud tujuannya cuman yang membedakan juga salah satu ini Mas ya. Ada kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Iya. Yang udah dijelasin tadi. Kemudian oh ya belum jelasin ya modal dasar tuh berapa Mas minimal? Iya. Kalau 10 Iya. milik Oke. 10 juta ya Mas. Ada Ya? modal kekayaan juga nih Ya, di situ. kita berempat nih, kalau khusus yayasan ya aturan yang ada itu minimal 10 juta ya. 10 juta untuk warga negara Indonesia. Indonesia. Kalau asing? Kalau WNA yang dirikan yayasan itu 100 juta. Oh ya. Oh, 100. Iya. Banyak ya. Kemudian jabatannya itu Minimal itu ya. Oh, ya. Kemudian ada jabatannya Organ. Organnya itu adalah pembina, Nah,
Pengurus, pengurus dan pengawas. pengawas. Kemudian apalagi ini? Oh, perubahannya kalau PT RUPS, tapi kalau di yayasan berdasarkan rekomendasi hasil keputusan dari pembina. aku berharap Cegi tadi jawab. Mas. Oh gitu. Lempar dong sekali, Ge. Aduh, Ge. Nah, itu. Lempar kamu juga kasar. Kan kamu punya yayasan. Kemudian cara nyari, ya bukan nyari, cara menghidupi Anggota umatnya, bukan anggota, tadi, umatnya iya, tadi umat. untuk Pembina, kepentingan. pengurus. selain dapat donasi, sumbangan-sumbangan, itu juga yayasan bisa mendirikan unit-unit usaha. Nah, salah satunya yang kita lihat sekarang tuh banyak ya yayasan-yayasan yang bikin rumah sakit, Rumah sakit kayak Ada yang pendidikan, sekolah, supermarket. Koperasi. Ada. Nah, itu. Nah, kalau setelahnya akta notarisnya kalau udah selesai data-data itu diaktakan, Ya. didaftarkan, dapat SK, udah selesai. SK, gitu. Istri, ya. Nah, bahasa umumnya seperti itu. Nah, Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam notaris itu selalu ngasih penyuluhan hukum kaitannya dengan apa yang akan dibuat di hadapan dia. Misal orang mau bikin yayasan, ya orang mau mendirikan yayasan berarti harus tahu, harus pesan nama dulu, ya kan? Pesan nama itu jangka waktunya 60 hari, bisa dipakai atau enggak, ya kan? Nah, lewat dari 60 hari harus pesan lagi nama itu. Nama itu harus dihapuskan. Terus kedua, sejak nama itu ada kan harus nyetor apa namanya? Pengurus itu siapa, pembina siapa, nanti pendirinya siapa, maksud dan tujuannya apa, jangka waktunya apa, domisilinya di mana, ya kan? Nah, itu harus detail juga. Harus nyetor ke siapa? Ke notaris. Notaris itu punya draft standar loh mengenai anggaran dasar yayasan ya. Punya draft standar. Terus kan terus datang ke notaris tuh, ya kan? Datang ke notaris, terus bikin nandatangani akte pendirian atau hakikatnya adalah anggaran dasar itu yang disepakati oleh yang didraft oleh notaris. Nah, sejak diaktakan, ya kan? Sejak diaktakan, punya waktu cuma 10 hari untuk didaftarkan loh. Lebih cepat loh. Daripada PT. Kalau PT kan punya waktu 30 hari. Kalau Untuk lewat dari itu didaftar. gimana? Lewat Mas? dari itu ya harus Tanda tangan ditegaskan lagi. Tanda tangan ulang. Oh. Kasarannya juga seperti itu. Menghadap ke notaris lagi untuk mendirikan yayasan itu. Ya, atau yang kemarin aktenya dibawa terus ditegaskan ya. Kami menegaskan bahwa akte kemarin. Nah, sejak tanggal itulah maka tanggal penegasan atau tanggal perubahan atau penandatanganan yang gantinya itu, maka 10 hari setelah itu harus wajib didaftarkan di kementerian. Nah, setelah itu proses di kementerian nanti terbit SK Badan Hukum Yayasan. Ditambahin lampirannya apa? Lampirannya adalah pengurus, pengawas, pembinanya siapa-siapa. Gitu. Oh Nah. iya, sebelum lebih jauh lagi kan kalau di pendaftaran, ngomong-ngomong masalah pendaftaran nih, Cegi ada mau nanya apa, Mbak? Pemilik manfaat apa gitu? Kalau gimana? Ngomong nanya tuh. Yang Mas, ini Mas, ada pertanyaan dari netizen ini. Iya, netizen. Di Netizen. kolom aduan atau Yayasan kok forum ada pengaduan. pemilik manfaatnya. Oh. Pemilik manfaat bagi Ya, yayasan tadi. oke. Sebelum ke pemilik manfaat ya, ini saya jelaskan juga terkait dengan notaris itu wajib menyampaikan apa. Ingat bahwa yayasan itu sejak didirikan itu harus memilih maksud dan tujuannya dari 3 itu tadi. Sosial, keagamaan, kemanusiaan. Boleh milih 1 tok kok. Sosial tok. Boleh memilih 1 tok. Kalau milih 3-3 bisa. Milih 3-tiganya lebih bagus. Biasanya disarankan milih 3-tiganya. Karena apa? Sejak didirikan, di anggaran dasar itu nggak bisa dirubah maksud dan tujuannya. Maka mending seluruhnya 3-tiganya. Lebih banyak. 3 toh. 3 kan. Nah, itu ya. Itu harus paham bahwa yayasan itu sejak didirikan maksud dan tujuannya tidak boleh dirubah. Tidak bisa dirubah. Beda sama PT. PT yang bisa dirubah semua,
Tapi yang bisa dengan persetujuan menteri bisa cukup diberitahu saja, ya kan? Kalau yayasan perubahannya kan terletak pada pengangkatan direksi, bahan itu nanti perubahan anggaran dasar lainnya di luar daripada maksud dan tujuan Jadi itu. apa yang bisa diubah Mas kalau yayasan? Lu banyak ya, banyak misalkan mengenai kewenangan pengawas ditambah misalkan. Semua Ya. kalau gitu dibalik dari pertanyaan, apa yang nggak bisa diubah selain Ya itu Cuman cuma itu aja? maksud dan tujuan Oh, itu. berarti sisanya Ya, semua bisa bisa. diatur. Kemudian Mas, Nah, ini kan belum kejawab. oh iya pemilik manfaat. Ah, Mau pemilik nanya, apa manfaat. sih pemilik manfaat? Kalau kita nih mungkin udah ngerti nih Mas, tapi kan penonton belum tentu nih ngerti. Apa sih pemilik manfaat nih Mas? Pemilik manfaat Secara itu mungkin istilahnya umum di aja, luar sana itu BO ya. BO itu Bukan itu loh. bukan itu ya, bukan Oh sering disantuni bukan Mas. BO, BO itu ya. Disantuni gangsar ya, sering kau santuni ya. San? Iya. Pencerahan. BO itu singkatan dari beneficiary ownership. Nah, jadi pemilik manfaat. Sebetulnya pemilik manfaat itu diatur dalam peraturan menteri juga diatur, dengan PP juga diatur. Itu untuk mencegah money laundering dan korupsi sebetulnya. Karena memang mudah banget ya Memang Mas, mudah ini dan yayasan ya. korupsi. Ya. Yayasan kan Relate nggak itu kayak tadi Tapi ACT? kalau contohnya mungkin secara yang lebih mudah dipahami itu iya Mas, kalau contoh kasus nyatanya misalnya saya nih Mm-mm. modalin CG Mm-mm. bikin yayasan, Mm-mm. tapi sebenarnya duit aku. Itu aku termasuk pemilik manfaat nggak Mas? Sebetulnya enggak kalau dari konsepsi yayasan. Nah, konsepsi yayasan itu kan nirlaba, tidak ada keuntungan. Kamu modali ini kan nggak boleh kamu terus kemudian mendaku bahwa itu yayasanku, nggak bisa, Karena pembinanya ya kan? Apalagi kamu tak kasih 100 juta dan aku nanti tolong kembalikan oleh yayasan 150, kan nggak boleh. Sama aja Nggak kayak boleh, investasi nggak ya. boleh kayak gitu. Iya. Jadi karena profit, ya kan? Berbeda ceritanya kamu punya PT. modal itu terus diserahkan ke ini, terus dititipkan ini diberikan PT gitu kan. Oh, itu Ya, boleh. itu pemilik manfaat itu. Misalkan Bang Budi punya modal, terus suruh aku bikin yayasan, terus jadi pengawas atau pengurus, bisa Itu berarti boleh? dapat. Bisa. Itu berarti cara mengakalinya. tapi Ya bukan ngakali sih, tapi itu kan bukan terus kemudian mengembalikan dia karena dia ngurusi yayasan dia punya hak untuk digaji kan. Iya, Itu lain ceritanya. karena mungkin Namanya capek, dikerja ya. kan capek. Iya, capek. Nah, Iya. dalam hal pengenaan pemilik manfaat itu sebetulnya nggak pas untuk yayasan. Sebetulnya loh ya, nggak pas untuk yayasan karena yayasan itu non profit. Kalau non profit nanti keuntungannya untuk siapa? Wong pembina aja nggak boleh mendapatkan keuntungan atas kanunya yayasan kok. Gajinya boleh tapi Gaji boleh. Gaji nggak boleh kalau pembina itu adalah pendiri. pembina. Oh kalau dia nggak Dulu kan dia pendiri. tapi nggak terus masuk dia di jadi pembina. jabatan, organ. Dia jadi pembina. Nah, Ya kan? Dia pendiri terus dia jadi pembina. Nah, Itu nggak boleh punya gaji, nggak boleh dapat gaji. Nggak kan? boleh dapat gaji. Nggak boleh. yang jadi cuma dapat pengurus. kekuasaan aja. Iya, Mas. kecuali pembinanya setelah aku lepas, sekarang pembinanya ganti kalian lah. Oh, yang wajar anu. orang kaya itu ya udah nggak mikirin itu. Iya. Jadi Karena pengurus pengawas merasa tuh. iba untuk Ya, Ya, karena Mas, kalau bikin udah sosial kaya sini, banget iya, kan itu. baru. Bikin yayasan Mas pembina, kita pengurus atau Iya. pengawas. Yes. Bisa lah itu Mas. Yayasan aksi. Aksi. Aksi cepat tegas. Duit turah-turah. Nah, itu. Yayasan bikin ya. Sangat sensitif sekali untuk bisa dimanfaatkan. Ya jadi yang dimanfaatkan adalah sensitivitas. Sensitivitas kemanusiaan, sensitivitas keagamaan, apalagi Ya, sosial. itu semua tabu sih. Iya Itu kan? Tabu semua sih itu. Nah, tapi kan orang nggak pada tahu. Orang taunya, yayasan ini bagus, yayasan ini bagus. Nah, BO beneficiary ownership itu tadi juga menyaring hal-hal yang kayak gitu. Misalkan ternyata, mohon maaf nih, ada yayasan yang dititipi money laundering dari seseorang, gitu kan? Oh, misalkan gimana, Mas? Orang Aku korupsi, korupsi. kamu korupsi. Hasilnya. Yayasan Nah, kasih nggak, ya, duitnya itu ya kamu ke CG. kamu punya teman yang punya yayasan atau kamu udah dirikan yayasan,
kamu kasihkan ke yayasan itu. Terus nanti sumbang Uangnya. ke tempat aku ya. Ya, Nah, aku pikiran sih itu. Jadi kayaknya cara-cara nah, makanya kemudian ada BO itu, ya kan, untuk mau tracing itu, ya kan, pemilik manfaat. Nah, sebetulnya pemilik manfaat yang memiliki manfaat itu dari yayasan itu siapa? Ya publik kan, tidak orang per orang. Maka kalau diisi juga kriterianya juga nggak masuk sebetulnya. Nah, yang Cuman karena yayasan itu sering dimanfaatkan untuk itu, maka Sering. harus dong laporan. Karena amal tuh nggak kena pajak setahu aku. Tapi Zakat. Donasi. Oh iya, nggak kena pajak. Banyak yang menang banyak. Nah, Kamu nanya apa? Aku mau nanya kelanjutan dari Bang Udi nih, Mas. Apa? Misalkan hasil duit tadi kan money laundry, Ah. terus dikasih yayasan. Ah. Kalau udah ketangkap ini gimana duit itu, Mas? Nah, Ya dikembalikan pas, ke yayasan pasti itu. ditelisik dong. Dikembalikan apa? Ditelisik dong, ada kewajiban dong untuk mengembalikan itu. Tapi kalau sudah diwujudkan kegiatan Iya, atau apa didonasikan ke orang nggak bisa itu. Ini Tuh. salah satu Tapi cara. kemarin yang ini binomo- dapat celahnya kita ini ya. Kita Celahnya, dapat Mas. celahnya ini. Enggak, Iya ada, tapi kan ya Mas. makanya yayasan sangat nyaman untuk gitu loh. Dapat celahnya. Disalahgunakan bahasa saya. Soalnya yang binomo kemarin kan udah bagi-bagi duit undangan Banyak ke banget. banyak banget disuruh Iya. balikin Mas. Ya Itu iya. karena mungkin pribadi ya. Ya. Coba dia bikin yayasan Iya. binomo. Sudah ada nipu orang, sumbangin Ya. dari Ya. hasil tipuan gitu ya. Teman-teman harus paham ya apa yang disebut. Kalau korupsi pasti tahu ya, uang dari korupsi iya. Iya. Ya kan? Tapi money laundering itu apa sih? Uang hasil korupsi itu diusahakan dari. Bukan Ya, cuma uang hasil korupsi. Disamarkan kalau menurut Bukan aku. uang Dicuci. hasil korupsi tok. Ya kan? Bukan uang hasil korupsi tok. Nah, yang namanya pencucian uang itu adalah pencucian uang yang didapat dari tindakan kejahatan. Kejahatannya bisa macam-macam. Oh iya. Ngakalin pajak Penipuan, juga ya. penggelapan, ya kan? Tuh. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Gangsar tuh. Gangsar. Kayaknya semangat banget deh tadi. Iya, ini Di saya sebelum kita take kan semangat banget deh, banyak pertanyaan. banyak. Ah, coba, Tapi satu sebagian dari jawab. Tapi salah satunya ini pertanyaan saya nih, Mas. Yayasan ini nih boleh menggait PT nggak sih? Kalau dia ini kekurangan modal. Bukan, ya, gini. Kerjasama iya benar Ya. Mas. Bisa nggak kerjasama sama badan hukum lainnya? Kalau kerjasama sih kemungkinan secara apa ya, hubungan ya, hubungan apa ya, relasi itu kemungkinan masih ada. Tapi yang seharusnya layak untuk diakses dari PT oleh yayasan itu bisa mengakses apa, manfaat dari PT apa coba? CSR-nya. CSR atau CSR apa ini? CSR apa itu? C Customer. customer. Apa? Ini tanggung jawab sosial, CSR apa? ya, responsibility. Oh. Ya. Tanggung jawab sosial apa? Tanggung jawab PT kan pasti punya CSR itu, Iya. anggaran CSR, ya kan? Corporate apa? S-nya apa nih? Social Sumbangan. responsibility. Oh iya, corporate. Ini tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dari perusahaan. Berarti bisa aja kan ini? Ya, jadi perusahaan itu punya kewajiban untuk menyisihkan sebagian uang sekian itu untuk kepentingan masyarakat. Kayak zakat Iya, ya. Iya, kalau PT nggak apa, badan hukum nggak punya apa CSR LSM yang gimana? maju. Gimana? Aduh. Besar loh CSR itu, besar. Oh iya. Kirain besar LSM nih. Ya, itu ya mengenai yayasan ya. Terus kalau nggak salah ada dua ya, Mas ya? Yayasan negeri dan swasta. Dari mana? Yayasan Saya- negeri. Saya pernah dengar aja, Mas. Oke, katanya swasta ya. katanya bisa yayasan Ya, juga. butuh diluruskan. ya, Ya, butuh benar nggak itu, diluruskan. Mas? Jadi Ya. gini ya. Masap-masap ini. Iya. Kalau dilihat dari kelaminnya nggak ada negeri sama swasta. Nggak ada. Kayak Tapi sekolahan, dari kayak sekolahan ya. tapi kalau yang kemudian didirikan oleh pemerintah sama oleh masyarakat bebas ya itu lain Oh, ceritanya. BUMN sama swasta. Jangan terus kemudian di plat merah yayasan Iya, plat merah iya. enggak. Tapi sama kan Mas ya? Apa? Cuman bedanya diriinnya aja. Apa?
yang Ya didirikan. beda yo, kalau BUMN kan badan usaha milik negara. Mana ada yayasan milik negara? Nggak ada kan? ada tapi ya? Nggak ada. Berarti anak perusahaan dari BUMN yayasannya. Iya kan? Iya kan dong. Mana yayasan kok disebut perusahaannya bukan perusahaan. Apa ya? Yayasan ini adalah anak anak dari jangan nyebutnya susah-susah. Nggak bisa. Nggak ada istilah itu. Iya. Jadi Ternyata nggak ada. nah, perlu diluruskan bahwa ada sih pemerintah itu bikin yayasan. Contohnya Ya kan? apa, Mas? Ya, misalkan kalau zaman dulu kan ada Super Semar. Super Semar Soeharto itu punya Super Super Semar. Semar. Bener bro, aku bro. Itu sebetulnya untuk kepentingan untuk kepentingan Nah, Kepentingan siapa tuh Mas? nggak tahu itu. tapi lihat hasilnya mana itu. Tahu itu. Tapi orang menganggap bahwa itu yang dirikan adalah petinggi-petinggi pemerintah gitu loh. Jadi orang menganggap bahwa itu biasanya milik pemerintah gitu kan. Untuk Ya. pendidikan kalau nggak salah Mas ya dulu Mas. Pendidikan. Ya. Nah. Tapi tadi esensinya tadi di awal bahwa yayasan tidak didirikan tuh tidak ada milik siapa-siapa tidak ada. Nggak ada. Pemerintah nggak bisa untuk pemerintah cukup mengawasi. Kita pun cukup mengawasi. Gitu. Ternyata Tapi tidak ada. pemerintah nggak layak untuk meminta hak terhadap kegiatan yang ada di yayasan. Misalkan tolong pemerintah dikasih donasi dari yayasan gitu kan nggak mungkin pemerintah ngasih. Dia nggak bisa Harusnya campur pemerintah ya, yang Mas, ya. ngasih donasi dong. Kayaknya nggak bisa ikut campur lah. Iya. Tuh. Kalau ya, denger ya ngomong. Nah, gimana? Jangan jangan nanggung. Enggak enak, Bang. Iya. Ditahan tuh. Nggak usah. Ya. Nunggu loh ini. Bang, nggak usah ditungguin. Ada lagi, Gi? Ada Ya, lagi? Gi? Udah cukup. Udah. Mungkin udah cukup jelas ya kita jelasin Jelas. tentang masalah yayasan. Kurang jelas apa lagi? Udah jelas banget, udah terang benderang. Main high. Iya. Apa? Oh tapi Apa? nama nggak perlu disebutin ya Mas kalau nyumbang dari Bang katanya. Kalau Nggak usah, yayasan nggak nggak usah. usah. Nih, Bebas Tapi itu. kok influencer dan lain-lain ya sumbangan Oh, ini itu disebutin. beda. Itu kan tujuannya memang menginfluence orang lain untuk nyumbang. Nggak ada tuh yang pengen itu kelihatan Tapi eksis, nggak ada. dicantumkan tuh nominalnya dia menyumbang segini. Untuk menginfluence kita yang banyak duitnya. Nggak influencer kayak misalkan. Sebetulnya dalam tanda kutip kayak ustadz atau gus-gus itu sering ceramah ya kan, sering ceramah gitu. Terus kemudian saya lu punya yayasan, saya punya pondok pesantren ya kan. Ya, banyak tuh Mas. Kalau mau donasi silakan. Itu kan sebetulnya bagian dari memberikan persuasif ya terhadap masyarakat. Seolah mengajak gitu. Seolah-olah mengajak. Nah, Ayo, ya, saya punya ini, saya punya ini. Tapi sekarang banyak dong. Aku bikin pedepokan lah. Ya, berita-berita di luaran sana ya, misalkan ACT meskipun belum terklarifikasi ya. Tapi ACT mengakui sih orang-orang yang di belakang udah mengakui. Iya. Itu yang Maksudnya si amannya. sekian persen untuk koperasi 212 itu juga sebetulnya nggak gitu sih ya. Nggak gitu bijak untuk ya. Bolehlah untuk kemudian mengakses yang terafiliasi dengan ruang-ruang itu, tapi ingat bahwa negara masih membutuhkan peran-peran yayasan yang jelas menggunakan kegiatannya yang benar gitu kan. Iya, harus benar. Benar itu. Udah. Ya, daripada panjangin nanti Iya. apa-apa lagi Iya. nih nyebut-nyebut merek lagi kan ya udah kita tutup aja. Jangan bro, ITE bro. Lupa namanya. Aku lupa namanya. Bahaya. Oke, sekian dulu ya Oke. dari kita. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa masukin di komen Komen, atau mungkin saran-saran lagi topik-topik yang harus dibahas. Bahas. Oke, sekian dari kami. Baik, Makasih yang udah nonton. sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya. Oke. Oke.